asuransi seharusnya memberikan perlindungan penting untuk kecelakaan. Sebagai contoh, ketika seorang pengemudi membeli asuransi mobil, mereka melakukannya untuk memastikan bahwa mobil mereka dapat diganti setelah mengalami kecelakaan dan perusahaan asuransi mereka akan membayar ganti rugi jika mereka membahayakan orang lain. Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi tidak membayar ketika terjadi kecelakaan. Sebaliknya, perusahaan asuransi mungkin akan menolak klaim. Jika itu yang terjadi, inilah yang terjadi selanjutnya. Konsumen dapat mengambil tindakan untuk penolakan yang salah. Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk membayar dalam keadaan tertentu. Jadi, jika mereka secara keliru menolak klaim, konsumen memiliki beberapa pilihan. Jika seseorang mengajukan klaim dengan asuransi mereka dan klaim tersebut ditolak dengan tidak benar, mereka mungkin dapat mengajukan klaim dengan itikat buruk terhadap perusahaan asuransi. Hal ini mengharuskan pemegang polis untuk menunjukkan bahwa perusahaan asuransi bertindak tidak masuk akal dan tanpa pembenaran untuk menolak pembayaran klaim yang sah. Diperlukan banyak upaya untuk mengajukan klaim dengan itikat buruk terhadap perusahaan asuransi dan biasanya berarti menyewa pengacara untuk menawarkan bantuan. Namun, hal ini juga dapat menjadi sia-sia jika perusahaan asuransi telah mencoba menolak pertanggungan pemegang polis yang telah mereka bayarkan dan pertanggungan yang mereka butuhkan saat bencana yang ditanggung terjadi. Kabar baiknya, pengacara biasanya menerima klaim dengan itikat buruk dengan dasar biaya kontingensi. Ini berarti pemegang polis yang perlu mendapatkan bantuan hukum tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk biaya pengacara kecuali jika mereka memenangkan kasus mereka. Tentu saja, klaim dengan itikat buruk harus tetap menjadi pilihan terakhir. Setelah penolakan, pemegang polis asuransi harus berbicara dengan perusahaan asuransi mereka untuk mencari tahu tentang proses banding dan harus menggunakan semua opsi yang ada untuk mengajukan banding atas penolakan tersebut sebelum menghubungi pengacara. Kecuali jika perusahaan asuransi tersebut menunda-nunda tanpa alasan yang masuk akal dan sudah jelas bahwa tidak akan ada bantuan yang diberikan tanpa bantuan hukum. Konsumen mungkin harus membayar sendiri ketika klaim ditolak karena alasan yang sah. Sayangnya, ada beberapa keadaan di saat perusahaan asuransi tidak bertindak dengan benar ketika menolak klaim. Ada kalanya kerugian tidak akan ditanggung berdasarkan ketentuan polis. Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi jika seseorang yang hanya memiliki asuransi tanggung gugat mobilnya dicuri. Mereka tidak akan mendapatkan pertanggungan atas pencurian tersebut tanpa perlindungan asuransi yang komprehensif. Ketika klaim ditolak secara sah, orang yang mengalami kerugian kemungkinan besar harus menanggungnya sendiri. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk meninjau polis asuransi dan memastikan bahwa pertanggungan yang komprehensif tersedia untuk menghindari kehancuran finansial.